Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Mamah Ii, ya, mamah kita semua, ya. Yang saya hormati mamah-mamah muda, ya, setelah mamah yang senior kan mamah muda dan mamah-mamah lain. Yang saya cintai anak-anakku sekalian yang hari ini bisa hadir. Pokoknya seluruh jamaah yang hadir hari ini yang Allah muliakan. Gimana ibu bahagia? Bohong. Ya. Bahagia nanti ibu bahagia? Bahagia. Ibu bapak, hidup kita itu nggak usah aneh-aneh. Hidup mah gimana caranya kita bahagia dan selamat? Udah. Jadi kita dalam hidup itu mencari apa? Bahagia dan sok. Untuk apa ibu punya suami kaset benghar tapi tidak bahagia, sering disiksa, diputer-puter, nepi ka leher itu nyengsol. Saha nu ngagosipnya mah sok. Jadi ternyata hidup mah bahagia dan selamat. Makanya Ummu Salamah pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi? Kata beliau, kata Ummu Salamah, pertama Al-Baqarah 201. Ibu tahu Al-Baqarah 201 apa? Naon? Tuh, date arapal. Robbana atina fikir. Oh, eta ngomong ti tadi. Jadi Nabi SAW sering membaca doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Selamatkan kami. Jadi hidup mah dua, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Terus doa nu kedua, kata Ummu Salamah yang sering dibaca oleh Nabi itu adalah Ali Imran ayat 8. Apal? Naon? Rabbana la tuzigh eta ngomong atuh ti tadi. Nah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Kan orang sadayana tos arapal eta doa teh. Ya Allah, jangan belokkan hati kami. Setelah lurus, ya Allah jangan bengkokkan hati kami. Berikan kepada kami rahmat, cinta kasih. Engkau Maha Pemberi rahmat. Kenapa ibu kita selalu berdoa, ya Allah jangan sampai hati kami ini bengkok, belok, lempeng ya Allah. Kenapa bu, pak? Kita suka berdoa begitu, ya Allah jangan belokkan hati kami. Kenapa? Udah. Tiap ditaros ngahulang, tiap ditaros ngahulang. Kenapa kita selalu berdoa, ya Allah jangan belokkan hati kami? Kenapa? Karena suka berbelok-belok. Ibu, kenapa kita ini minta, ya Allah jangan bengkokkan hati kami? Setelah kau berikan, beri kami rahmat. Kenapa minta itu? Supaya kita selamat jeung bahagia. Gusti kan tadi teh ke orang teh ngobrol teh. Kan saya bilang Ummu Salamah pernah ditaros doa apa yang paling sering dibaca Nabi? Robbana atina fid dunya. Dari situ kan kita tahu, ya Allah beri hamba bahagia, selamatkan hamba. Kan hidup dua.
bahagia selamat. Pan supaya orang bahagia dan selamat teh hate orang ke dalam mata Robbana lah itu. Hidup mah gimana caranya kita bahagia dan selamat? Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi dokter nggak masalah asal bahagia dan selamat. Jadi pengusaha nggak apa-apa asal bahagia dan selamat. Jadi buruh nggak apa-apa asal bahagia dan selamat. Nggak masalah. Jadi guru yang penting bahagia dan selamat. Nanti dari sini ada yang jadi menteri, ada yang jadi rektor, ada yang jadi dokter, profesor. Amin, insya Allah. Insya Allah ada yang jadi menteri dari sini. Tentu setelah saya jadi presiden, saudara-saudara sekalian. Jadi kita ini dalam hidup bahagia dan selamat. Supaya kita bahagia dan selamat, hati kita harus terbimbing. Nah, kita mendidik anak-anak tujuannya supaya di kemudian hari dia bahagia dunia dan akhirat, dia selamat dunia dan akhirat. Gitu. Ibu-ibu, jaga anak-anakku tercinta sekalian. Sebenarnya kita semua itu punya amanah. Nih anak-anak, kalian itu punya amanah, belajar. Bapak-bapak punya amanah, menafkahi. Ibu-ibu punya amanah, bagaimana mengatur dan mengurus rumah tangga. Ya. Guru punya amanah, bagaimana mengajar anak. Jadi semua yang hadir di sini punya amanah. Di depan saya ada dua amanah, amanah istri, amanah anak. Kalau saya ditanya, Pak Am, berat mana amanah istri dan anak? Ya berat anak. Berat mana Bu amanah suami dan anak? Ya anak. Kenapa? Ibu mah ulah ditanya kenapa sok ngulang ya pasti. Bapak gitu, kenapa? Kenapa ya? Gitu. Makanya pertanyaan yang suka perlu dipikir itu mengapa? Mengapa? Mengapa amanah anak lebih berat daripada amanah suami, amanah istri, amanah pekerjaan? Mengapa? Jawab atuh tongting harus. Ini juga can sarapannya beda. Udah belum? Nanti di rumah masing-masing. Ibu, bapak, amanah anak lebih berat karena anak mah walaupun kita mati ngalir terus. Nih, di sini ada kan yang Ibu Ramana tos ngantunkeun seueur di dia. Bapak ibu ka dieu sumping kenging pahala. Kenging. Ari orang tuana kenging. Kenging. Kenapa? Dalam darah daging kita ada darah daging dia. Maka ketika kita hadir di sini, nawaitunya karena Allah, mencari ilmu, bersilaturahmi, dicatat. Kata Nabi, setiap langkahnya penggugur dosa. Dan ketika orang duduk dalam majelis ilmu, malaikat hadir dan merahmati majelis itu. Jadi betapa mulianya majelis ilmu dan majelis silaturahmi itu. Jadi berpahala, berpahala. Sebut sajalah ibu dapat pahala 8. Orang tua kita dapat 8 tanpa pahala ibu bapak dikurangi. Adik saya mah 9 merendah pembicaranya. Banyak tuh pembicara jangan kan Anda mah cuma duduk duduk. Kan saya mah merendah kudu konsentrasi terus pahalanya sama. Oh tidak. Allah mah maha adil. Nah, Bapak Ibu dapat pahala 8, orang tua tuh dapat 8 tanpa pahala kita dikurangi. Walaupun kita ketika pergi ke sini nggak bilang gini, ya Allah, saya datang ke SMK Al-Marwah, pahalana kange Ibu Rama, ya Allah. Begitu Anda teh angkat weh, otomatis. Itu yang disebut anak mah tidak putus dengan kematian. Tapi kalau suami mah Bu, ya udah begitu meninggal ya sudah dadah. Kalau istri meninggal ya sudah selesai. Teu nyambung atos we nu nyambung teh mun bapak ngadoakeun. Bapak moal mungkin ngadoakeun atos aya istri nu anyar bapak teh. Moal ah maknya ngadoakeun gitu. Ayeuna
Ibu misalnya mau tipayun, bukan berharap, ya mah misal ibu mau tipayun, suami ibu nikah lagi, paling nyambungnya itu lamun suami ibu teh sok ingat, ya Allah ampuni almarhumah istri saya, nyambung. Tapi mun suami ibu teh ngadoakeun moal, cek saya mah moal kan riweuh ku nu anyar, jadi pasti lupa lah, yakin cek saya, terus yakin terus kabaca lah. Matak Bu, puntennya kamari saya ada yang curhat Pak Aam. Waktu istri saya sakit, istri saya ngomong gini, ayah kalau mamah meninggal jangan nikah lagi ya. Kan saya teh istri saya sakit, saya teh bilang iya mah, PK kan pas maut teh apa yang nikah deui kumaha Pak? Nikah we da moal apalun cek atuh. Sok nikah deui da moal apalun. Cenah Ustaz abdi mah serius. Saya ge jawab serius cek sana. Da salah istri Anda jeung wasiat-wasiat juga gitu. Ya ibu mun keur gering tong wasiat juga gitu. Jadinya ibu kan komite damang najan sakumaha ripuhna ulah ayah mun mamah mau tong nikah deui da moal digubris moal. Kalaupun iya teh untuk menyenangkan Anda we, masa keur Anda teh sakit teh ayah mun mamah meninggal jangan nikah lagi, insya Allah mah nikah lagi. Ya Allah atuh pas saya bener teh teh pasti kieu iya mah sok nu penting mamah damang, nu penting mamah damang moal ayah moal nikah deui kakarega 40 dinten tos dirapalan. Saya lagi cerita apa ya? Nah, jadi cerita karena etanya. Oh nya kieu bahwa istri mah putus dengan mati, suami mah putus dengan mati, anak nggak putus. Matak nuku urang dikhawatirkeun teh kumaha supaya barudak urang teh soleh, sabab eta nu ngalir terus. Ya. Ngalir ya gitu. Alhamdulillah saya sangat terharu ya ngobrol dengan Mamah Ii bahwa ini dibangun tuh karena keimanan oleh almarhum Pak Wahyu ya, sampai sahur mamah teh ngagali punya lira jariah. Kenapa? Dari sini semoga lahir anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, ya kan gitu. Kenapa? Nah, nu bakal nyambung mah eta jariah. Mantak orang teh kudu berjuang baru dakes. Nah, anak-anakku tercinta, kalian harus jadi anak yang soleh sayang. Kenapa? Hanya kesolehan yang kemudian ngalir kepada orang tua kita. Jadi ternyata anak itu amanah, suami itu amanah, pekerjaan itu amanah, istri itu amanah. Tapi dari semua amanah itu, anak amanah nu paling berat karena dia akan ngalir sekalipun jasad kita sudah menyatu dengan tanah. Kalau saya lihat nih, yang kecuali anak-anak ya, yang bapak-bapak ibu-ibu meningali dia 50 tahun ke depan udah pada nggak ada ya. Mun ayahnya juga geus pisan pasti kan. So kayaknya 50 tahun ke depan Anda yang umur 30 terus 80. Zaman ayeuna mah Bu, Pak, 80 teh jarang. Dia teh istimewa. Komo 80 mah makhluk langka itu teh. Ya kan? Mata mun 70 panjang yuswa. 80 istimewa, 80 makhluk langka. Nah, dalam dugaan saya, kecuali anak-anak ya, 50 tahun ke depan teh, terutama barisan iya ya. Barisan dia terus barisan iya saparapatna kecuali nu diseragam barudak kaditu nama jigana tos wassalam. Nya 50 tahun ke depan berarti apa? Hidup mah singkat. Pak. Sok teu karaos geura. Ibu-ibu putrana di dia aya nu di dia teh SMK sareng naon? SMP
MTS, sanawiyah sareng SMK. SMA. Sanes SMK nya. Oh, luar biasa. Sanawiyah aya, SMA aya, SMK aya. Luar biasa. Ya. Masya Allah ya. Luar biasa berkahnya. Nah, Bapak Ibu ya. Sok geura teh karaos ibu-ibu asa kamari budak teh di sanawiyah. Ayeuna teh tos SMA, ujuk-ujuk kuliah, ujuk-ujuk nikahkeun. Iya, saya juga nggak kerasa Bu. Asa kamari gitu nganterkeun barudak teh ka sakola. Kadang sesibuk-sibuknya saya tuh saya suka kalau nganterkeun mun Sabtu mah kapungkur sok sakola kenehnya. Saya teh nganterkeun Sabtu teh ngajemput gitu. Budak teh mun dijemput ku bapana mah sok atoh. Sabab sok teras diajak ameng. Hari ku indungna dijemput makan mah main nggak ada uang. Kejeng papa. Gitu kan. Hari jeng bapana mah hayu kan gitu. Nah, matak bapak-bapak, saya yang muda-muda nih jangan sampai masa keemasan dengan anak tuh hilang. Ternyata yang saya rasakan budak mah dituntun teh nepi ka SD tos SMP mah diajak ke undangan ge meuni loba alasanna teh. Temenin mamahnya ke undangan. Iya ri mamah kan neng teh kan nyanyi gitu kan. SMA lebih susah lagi, kuliah lebih susah lagi. SD nu. Ayo, gentos acuh, ka mana? Ayo ditungtun. Mata kieu banyak orang yang hilang masa keemasan karena golden age masa keemasan itu 0 sampai 12 tahun. Tah, di SMP kaditu mah, di sanawiyah kaditu mah dia butuh tokoh lain bukan ibu bapaknya. Matak masa keemasan itu terutama adik-adik yang anaknya masih kecil-kecil jangan sampai lepas gitu. Komo ta bapak-bapak ya. Karena bapak-bapak teh seringkali atas nama sibuk ujug-ujug budak teh remaja, ujug-ujug kuliah, ujug-ujug dinikahkeun gitu. Sok nggak kerasa. Berarti kita ini hidup apa? Kalau nggak kerasa gitu. Apa? Betah dan sebentar ya. Disitulah kenapa kita kudu berjuang punya anak-anak yang soleh, sebab hidup kita sebentar ya, nggak kerasa. Apalagi kualitas hidup kita kan makin menurun. Ibu ngerasa nggak hidupnya makin menurun kualitasnya apa? Waktu belum nikah baju S apa L? S. Ayeuna naon? Nggak ada ukurannya Anda mah. Beli baju, iya panjang, panangan cekap, panangan panjang, baju cukup, ya badan cukup. Bu, kenapa? Karena manusia mah berubah. Dulu saya nggak gini Bu, rata itu. Dulu 20 tahun lalu, ini mah hese Bu, biar rata-ratakan ke anger. Ya. Kenapa? Ya kita harus menyadari kualitas hidup manusia itu menurun, daya ingat kita menurun Pak. Mata dalam ilmu hadis, Bapak Ibu kalau belajar hadis, ada rawi yang thiqoh, kuat hafalan, tapi pada saat menua jadi doib hadisnya karena dia lemah hafalan. Aya ibu-ibu di dia dulu mah bintang pelajar, pang pinterna, ayeuna mah ditaros, Bu, ari suami ibu saha namina? Ayah, ya ayah teh saha? Si ayah teh sahanya. Ayah teh saha si ayah teh, astagfirullahaladzim ya Allah, si ayah teh saha. Padahal dulu ke SD SMP mah ibu teh selalu ranking hiji. Nah ayeuna ditanya ari suami ibu saha? Ayah. Nya ayah teh saha? Sahanya si ayah. Ayah teh di dieu nu kitu. Tapi ayah kan anu kieu mah manggil ke anaknya, Ica kadia Ica, anaknya teh namina Ica. Ica kadia, budak teh meuli lapisan. Ica kadia, pas jauh teh, iya mamah naon? Naon tadi teh da maneh di ada di akhir tadi lali teh. Oh deh mana? Hari si mama, geus engke deui we. Aya teh di dieu kitu. Kapanggih tah. Ica kadia pas datang teh, iya mah naon? Mama teh ngomong dah. Adi dipanggil cepet gerak. Jadi mama poho deui. Jadi nyalahkeun ka budak. Ya. Ta eta mah tos ayanya tanda-tanda gitunya.
Nah, berarti daya ingat kita menurun. Ya. Rambut dulu hitam, ayeuna tos mulai ada 1 2 yang putih. Nanti lama-lama rambut yang putih itu menguasai yang hitam. Gitu. Ya. Jadi artinya apa? Manusia mah fana. Ya, ma indakum yanfad, yang ada di tanganmu itu suatu saat habis. Wa ma indallahi baqin, yang ada di sisi Allah abadi. Karena yang ada di tangan kita fana, kita kudu menyimpan sesuatu yang abadi. Apa yang abadi? Barudak anu soleh, eta anu abadi. Kenapa saya bilang abadi? Sebab kita meninggal, kita sudah dikuburkan. Kalau anak-anak kita soleh, jariahnya ngalir. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada orang yang di alam kuburnya sempit. Ibu, bapak, kalau kita mendoakan orang yang meninggal apa? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi', luaskan alam. Mun aya doa ya Allah luaskan alam kubur, berarti ayat anu di alam kuburna sempit. Aya maka aya doa ya Allah luaskan alam kubur, berarti aya nu di alam kuburna sempit. Nah, ada orang yang di alam kuburna sempit, tapi aneh Bu, dengan perjalanan waktu Pak, eta alam kubur teh ngalegaan, bahkan katanya lama-lama itu alam kubur seperti istana yang bermandikan cahaya. Lalu dia bertanya, kenapa saya tadinya sempit sekarang jadi meluas, lega, sampai seperti istana yang bermandikan cahaya? Apa coba? Bistighfari auladika, itu karena kesolehan anak-anakmu. Nah, semoga kita hadir di sini tuh menjadi orang soleh dan menjadi kebaikan untuk orang tua kita. Nah, semoga anak-anak kita ya, khususnya yang sekolah di Al-Marwah ini, mau MTS, mau SMA, mau SMP, mau SMK, semuanya jadi orang soleh. Dan putri ibu yang sekolah dimanapun jadi orang soleh, karena dia akan menjadi pembuka cahaya kubur kita. Karena percaya atau tidak, memang pada akhirnya kematian itu akan menjemput kita. Bapak Ibu, di dunia ini kan tidak ada yang kebetulan. Hari Bapak Ibu kesini hadir, ada takdir Allah enggak? Tapi sudah direncanakan? Sudah. Aya teu nu ngarencanakeun enjing-enjing ayeuna ka dieu tapi teu janten. Aya. Berarti kita semua berencana. Saya punya rencana. Ya. Ibu bapak punya rencana, panitia merencanakan. Mata aya ieu teh naon teh? Tenda raksasa gitu kan berenang tos direncanakeun. Ya. Aya panggung ge kan tos direncanakeun. Sound system nage raos meureun tos direncanakeun, sagalana tos direncanakeun. Tapi mun Allah tidak menakdirkan, ada aja yang menyebabkan kita tidak bisa hadir di situ. Berarti semua itu karena takdir Allah. Bahkan kalau ada daun yang lepas dari ranting, Allah berfirman, wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari ranting, ragrag. Daun jatuh itu karena takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak Ibu kita hadir di sini betul kita rencanakan, tapi ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang menjanji kedah nyarios naon? Insyaallah ya. Paam jantennya tausiah di mama jam 8, jamaah mah jam 7. Ustada ama jam 8. Oh jam genap? Oh jam genap. Pantesan lah lulus kita sarapan. Ya, Bu, Pak, saya bilang insya Allah. Maksudnya saya akan berjuang, tapi kembali pada kuasa Allah. Tapi saya pernah mau ada acara di satu tempat, ya, Pak, jangan lupa ya di Masjid Al-Kausar jam 8. Insya Allah, atulah please Pak Am, undangan sudah disebar. Jadi begitu saya bilang insya Allah, dia juga terpercaya.
Akhirnya siap bu, tah gitu. Jadi malah mau nyebutnya teh siap bu, percaya. Tapi baru insya Allah mah kalau kaki atulah please Pak Amlah, saya teh udah ngundang teman-teman, please atulah. Ya insya Allah, atulah please lah, siap bu, oke, tah. Padahal yang benar itu insya Allah. Jadi kita semua hadir karena takdir Allah. Kita diberi umur karena takdir Allah. Dan ibu bapak tahu bahwa rezeki terakhir yang Allah ambil adalah umur. Itu rezeki terakhir. Rezeki terakhir. Mata ayah kan jalmi anu teu damang tos 80 tahun lebet ruang ICU keluar deui jag-jag deui lebet ruang ICU jag-jag deui teu maot-maot sampai suster ge bilang hebatnya teu maot-maot. Kenapa coba? Sahabat teu acan takdirna maut, tapi ayah itu nu gagah, muda, sehat, maut. Itu suaminya Bunga Citra Lestari. Kok apalkan atuh sobat ari Anda? Asraf tuh kasep, gagah, rajin olahraga, sehat. Meninggal nanti keur ngobrol gitu ya. Istrina mandi pas keluar teh tas kukus kan ngadadak Asraf. Hari suami ibu atuh teu maot-maot. Padahal segala penyakit aya, diabetes aya, gula hipertensi aya, asma aya, asing sarupaning penyakit mah aya disalaki ibu, tapi nah teu maot-maot. Tapi ke ibu disrudet kan gitu. Ini teu maot-maot. Nya segala penyakit dimimiti roromeheun aya. Roromeheun aya, jantung aya, hipertensi aya, gula aya, segala penyakit, tapi teu maot-maot. Naon? Da belum takdirnya. Sementara aya nu sehat jag-jag waringkas pupus, da tos takdirna. Berarti kita semua kudu berikhtiar sebelum takdir terakhir itu Allah ambil, sebelum umur kita ambil, kita kudu meninggalkan suatu jejak. Dan bagi yang punya keturunan, jejak terindah itu adalah anak. Makanya anak-anakku tercinta, sayang, jadilah kalian anak-anak yang soleh sehingga menjadi jejak yang indah bagi orang tua. Karena kebahagiaan orang tua mah mun budak soleh. Tahu sok ya. Ibu punya anak, kehidupannya biasa-biasa, ya. Tapi soleh, bager, ahli masjid, ibu senang. Sekarang anak ibu, wah sekolahnya sampai doktor, tapi mau ngomong ke ibu teh ini teu berakhlak. Nya mama hafal naon atuh aa masa sekolah teh sampai doktor. Lu gitu itu bisa. Bu nyeri gitu ya kan. Tapi ada anak ibu walaupun ya kecerdasannya biasa-biasa, budak teh bager, sopan. Makanya dalam Islam adab itu nomor 1 sebelum ilmu. Jadi kita kudu berusaha bagaimana anak-anak kita beradab, punya akhlak. Ya, baru setelah punya akhlak dia berilmu. Ayeuna lamun berilmu tapi teu berakhlak, ya. Bu, ada pertanyaan ke saya, Ustaz. Gimana ya saya teh jadi asa hidup teh gagal. Kenapa? Anak saya teh Ustaz tiluanana teh palalinter, Ustaz. Palalinter aya nu jadi dokter spesialis, anu jadi pengusaha, tapi saya teh sering sakit sama mereka itu. Jadi merasa mereka itu lebih pintar, lebih berpengetahuan. Jadi kalau saya ngomong, udah mama sekolah apa sih? Kita mas orang yang berpendidikan atau mah nyelekit bu. Artinya apa? Sebenarnya anak-anakku sekalian, kalian harus jadi orang cerdas, orang berilmu. Tapi ada yang lebih penting dari ilmu, yaitu adab. Makanya para ulama mengatakan al-adab qoblal ilm. Menjadi orang yang beradab itu lebih penting. Jadi adab itu, akhlak itu mendahului ilmu. Nah, kita sebagai orang tua berjuang agar anak-anak kita ini beradab, berakhlak, dan berilmu. Nah, itu yang kemudian anak yang akan jadi qurrata a'yun sesuai doa kita di surat Al-Furqan ayat 74. Apa bunyinya? Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan dan pasangan yang jadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Anak yang jadi penyejuk hati teh tidak harus tinggi ilmunya, tidak harus jadi pengusaha, tidak harus jadi orang hebat. Nu penting menyejukkan, soleh budak teh. Syukur-syukur anak kita itu duniawinya ge maju. Nah itu namanya zinatul hayat. Jadi kalau ibu bapak punya anak pinter, ya, sering juara, sekolah di sekolah, kuliahnya di kuliah ternama, dia jadi pengusaha hebat, jadi ilmuwan hebat, jadi pejabat yang hebat. Nah itu namanya zinatul hayat, anak yang membanggakan. Tapi mun budak teh keur membanggakan, soleh deui, ta eta mah zinatul hayat dan qurrata ayun. Tapi mun anak jadi masalah, jadi penderitaan, aya teu orang tua nu capek ku budak, itu fitnatun, jadi sumber penderitaan. Anak-anakku tercinta, jangan sampai kalian di sini menjadi anak yang jadi sumber penderitaan. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai anak kita jadi sumber penderitaan. Semoga anak kita ini minimal qurrata a'yun, syukur-syukur qurrata a'yun dan zinatul hayat, soleh dan duniawinya sukses. Ya, Bu, nggak masalah anak ibu rankingnya selalu sesuai jumlah murid budak teh. Rankingnya teh murid 30 ranking 30. Pernah masuk 10 besar, ternyata muridnya 10 orang. Ya. Tapi walaupun gitu rankingnya selalu sesuai jumlah murid, tapi budak teh sopan, bager, nurut, upami nyarios teh tara kasar ka indung bapana teh, tah eta namanya qurrata a'yun, sekalipun mungkin prestasinya biasa-biasa. Syukur-syukur anak kita tuh prestasinya hebat, sopan deh, berakhlak, ahli ibadah. Nah itu namanya zinatul hayat dan qurrata a'yun. Jadi amanah terberat bagi kita itu anak yang qurrata a'yun, karena dia apa? Ngalir pahalanya tuh ke kita. Dan kita sadar bahwa kita semua itu satu saat akan berpulang. Dan ternyata ada penelitian bapak-bapak, perempuan itu lebih panjang umur daripada laki-laki di Indonesia ini. Penelitiannya, kalau ibu-ibu itu harapan hidupnya di angka 70, kalau bapak-bapak harapan hidupnya di 60. Jadi ibu-ibu, peluang ibu jadi janda ditinggal wafat lebih besar. Nah seserian biasa we, teu kudu meuni atoh gitu, biasa ibu biasa we. Jadi saya lagi cerita bahwa peluang ibu jadi janda ditinggal wafat lebih besar. Karena di Indonesia itu penelitiannya, laki-laki itu lebih pendek umur daripada perempuan. Kenapa? 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 Iya mah ilmiah Bu. Perempuan itu lebih panjang umur daripada laki-laki. Ya? Mama upami nuju reuni anu angkatan mama, seueur kan nu carogena tos pupusnya. Seueurnya dibanding anu istrina pupus. Oh, saya juga ya. Kalau reuni gitu banyak ya suaminya udah meninggal, padahal saya belum tua-tua banget kan. Anda lihat kan belum tua-tua banget ya. Tapi kalau reuni itu banyak ya. Si iya suaminya udah meninggal si iya. Jadi ternyata teruji Bu, perempuan tuh lebih panjang umur daripada laki-laki. Kenapa coba Pak? Jawab Bapaknya. Sesuai pengalaman Bapak. Sabab laki-laki lebih capek ngadepin perempuan. Maka pondok umur. Tah, eta jawaban ngarang, henteu ilmiah. Ilmiahnya apa? Perempuan itu lebih kuat nahan sakit daripada laki-laki. Itu ilmiah. Bapak-bapak denger ya. Mun bapak teu damang, ogona luar biasa. Ya mama ya Allah, ya Allah ya. Tapi batuk mah biasa we atuh. Iya usapan imam mah usapan. Itu teh Bu. Ogo teh. Rudet teh. Sebenarnya bapak-bapak teh ogoan. Ibu-ibu mana
najan menderita, najan sakit, tara nyirikeun. Mata perempuan tuh lebih panjang umur karena lebih kuat nahan rasa sakit. Nih saya punya teman ahli onkologi, ahli kanker. Beliau cerita, Pak Aam, leres cenah, ibu-ibu mah langkung kiat. Saya itu tiap hari ngadepin pasien yang kanker tidak pernah kurang dari 30 orang. Hampir 80% dia datang sendiri, ente ditemenin sama suaminya. Sendiri, ibu, kanker loh, penyakit yang mematikan. Tapi sekalinya ayah bapak-bapak kena kanker, di antara teh ku mantuna, ku anakna, ku indung bapana, dituntun. Padahal Pak Am teu reuwih-reuwih teuing. Wah gitu. Ogo. Jadi cek dokter, ge betul. Laki-laki mah leuwih ogoan. Sok Bu, suami ibu mun keur teh damang. Rudekna. Hoyong bubur. Wapan. Wapan, ya. Engke aya buah naon? Aya hoyong buah naga, meser buah naga. Engke aya buah naon? Aya hoyong buah naga, meser buah naga. Di jus. Geuleuh sebenarnya. Bu, yang saya ceritakan tuh ngarang atau ada kenyataannya? Jadi saya nggak ngarang kan? Beneran kan? Deh bapak-bapak, jadi urang tanya lalaki ogo sebenarnya. Mata konok umur. Da ogoan teh. Mata mun teh damang tong ogoan, ya kan? Kan bae ujug-ujug mawat teh geus teh naon. Gitu. Nah, mata lu panjang umur teh biasana tara ogoan, ya. Aya lebet angin, biasa ketinggalan angin. Nah, jadi kembali ke yang tadi, perempuan itu lebih kuat nahan sakit ketimbang laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kembali ke pembicaraan awal, kita itu hidup satu, bahagia dunia akhirat, dua, selamat dunia akhirat. Supaya kita bahagia dunia dan akhirat, ulah bosan, jangan lupa terus konsisten minta dibimbing hati kita oleh Allah dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana. Dan supaya kita bahagia nepi ke akhirat, kita kudu harus punya penerus, yaitu anak-anak kita yang soleh. Dan amanah terbesar dalam hidup adalah anak. Kenapa? Karena begitu kita meninggal, kalau anak-anak kita soleh, dia ngalir terus pahalanya. Bahkan ada orang yang di alam kuburnya sempit, poek, dengan perjalanan waktu jadi lega, caang, kulantaran budak nasaroleh. Nah, kemudian kita kudu sadar bahwa pada akhirnya kita harus berpulang, cepat atau lambat. Bisa Bapak Ibu duluan meninggal itu, saya belakangnya. Atau saya duluan menyolatkan ibu bapak. Sangat mungkin itu terjadi. Nah, walau bagaimanapun kita tidak abadi, maka kita cari keabadian, yaitu dengan cara berjuang mendidik anak-anak kita yang soleh, ngadoakeun, memberi contoh, ya, kedah sabar. Hati-hati ini ibu bapak. Ini mumpung ini juga hari ibu, ya. Selamat ibu-ibu, hari ibu kan kamari hari ibu teh rada ngageser sehari tenanawan. Bu, ada ungkapan yang mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu yang mana? Surga itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu katanya di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang mana? Ibu yang mana? Surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang menurut surat An-Nisa ayat 9 itu
yang di lisannya ada surga. Kumaha ibu anu lisanna surga? Nyariosna sae. Aa udah belajar belum? Kalau main game terus belajar nah. Katanya Aa teh ingin jadi ustadz yang hebat. Katanya Aa teh ingin jadi ulama. Katanya Aa teh ingin jadi dokter. Katanya Aa teh ingin jadi pengusaha. Maknya pengusaha ulin wae atuh belajar nah. Amin jadi orang sukses. Eta di lisan ibu aya surga teh. Aya. Jadi kamu orang sukses, jadi gitu surga. Kedah gitu. Ulah ieu mah budak teh main game terus ulin. Ari mana jadi preman Cicaheum? Hah? Ulin atau preman Pameutingan maneh, hah? Kamari ge ditembak tuh polisi. Preman teh. Jika tuh belajar bener kamu teh. Ulin we. Kumaha? Jadi pengangguran maneh. Buang, nggak boleh ada kata-kata. Berarti di lisannya nggak ada surga. Nah, hati-hati tuh. Jadi kalau kita ke anak teh nyarios sudah saya, ya, budak teh main, ya Allah, katanya teh ingin jadi orang hebat, orang sukses, belajar atuna, sok mama didoakan jadi budak bager. Budak teh hese salat teh. Salat atuh ya Allah ya geus jam 2 teh can salat wae. Sok ameh jeung para nabi kamu teh di surga. Ameh kamu teh jeung orang-orang soleh di surga. Ameh asup surga. Salat atuh bager tepat waktu. Sae teh. Di lisan aya naon? Gusti nu agung jam 2 can salat. Ieu mana teh jeung Abu Lahab di neraka? Hah? Jeung Abu Jahal kamu teh masuk neraka sih gerak neraka well sih. Jadi di lisannya ada apa? Nah please mohon kalau anak kita ingin soleh punten lisan kita ge kudu di surga. Jangan suka ngomong yang jelek. Ayat tadi dia gitu ibu teh keheul ka anak. Ya Allah Gusti ieu oke mun maneh boga anak rasakeun capek juga mama kamu teh saya bisa diatur oke maneh membuka ayat tadi dia gitu awas ulah jadi lamun budak pika keuleun budak pika sebeleun budak pika rudeteun teteh sok atuh nu bager ya Allah. Terus anda teh dalam hati Gusti nu agung mudah-mudahan pun anak mun gaduh budak teh sing soleh ulah ya mamah teh kamu teh ngalawan wae kamu engke kamu menjadi indung rasa asa aya di dieu gitu asa aya beda dah ya. Di tengah jeung di ujung sana nah nggak boleh bu. Ibu rela anak ibu menderita berarti lamun ibu bilang nah rasakeun ke anak maneh berarti incu urang eta teh anak geus bangor incu leuwih bangor kan lebih capek atuh kieu mudah-mudahan ya, anak teh ngebrontak wae ngalawan we atau ngalawan wae ka mamah teh dosa mudah-mudahan engke anak kamu masing saroleh nya sok engke incu mamah masing soleh ulah ieu mah rasakeun maneh memboga budak capek sia budak ngalawan rasakeun dia teh juga aya di dia begitu teh karena beda serina beda. Nah jadi hati-hati di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 waliyaqulu qaulan sadida kamu bicara kudu benar ya. Makanya anak-anakku tercinta biasakan kalian juga belajar bicara yang bagus. Guru juga sama begitu, orang tua juga apalagi gitu ya. Udah belajar belum ya
Kunaon atuh ulin wae ari aa? Hah? Jadi pengangguran mana teh? Nggak boleh. Nah, guru nih, guru yang hebat masuk ke kelas. Budak teh balangor pisan. Anak-anakku, Bapak yakin di kelas ieu bakal enu jadi presiden. Bapak yakin di kelas ieu bakal enu jadi pengusaha. Bapak yakin kalian akan jadi orang-orang hebat di kemudian hari. Bapak bangga dengan kalian. Menjadi guru gitu. Mulai masuk ke kelas, kalian murid ternakal semuka bumi. Bapak ngajar di dia ke 10 tahun kelas ilupang bangor nasadina. Yeuh marane hirup jadi naon? Hah? Beda dengan guru nu tadi. Karena tadi mah budak teh iya didoakeun ka ku guru. Bapak yakin kalian akan jadi, mungkin saja di antara kalian yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi kiai. Sok barudak tong arulin we diajar nu bener, kalian bakal jadi orang-orang hebat. Begitu. Tidak ada murid ternakal di muka bumi kecuali kalian. Tidak ada kelas yang paling bermasalah selama Bapak ngajar di sini 10 tahun kecuali kalian. Terus kalian ini mau jadi apa? Cek barudak teh, maaing we. Itu tadi. Maaing we. Tapi mun katanya positif mah pasti barudak teh. Iya ya, mungkin saja di antara kita itu ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi kiai, gitu. Jadi ternyata kembali ke yang tadi bahwa omongan kita itu doa, nyarios kedah anu sae. Kalau suami pulang biasa jam genep, iya jam 10, ayah teh aya heula, mama teh tos ngadamel masakan, sok ayah tuang heula tuh, aya rapatnya, enak deh suami. Kamana? Pasti dengan si Ina dah. Emang mama teh apa? Pasti nganterkan si Ina ke ujung berung. Bu, langsung dituduh kamu jeung ini nggak enak. Anak juga kalau sekolah gitu loh bu. Anak kita biasa pulang jam 2, iya tiba-tiba jam genep. Yang harus keluar tuh AA teh aya les tambahan, AA teh aya les paskibra, AA teh aya ekstrakurikuler, mama teh hariwang. Biasana balik jam 2 ya jam genep. Udah makan belum? Sok makan heula. Enak teh. Anak pulang amana sih? Pasti ulinnya, pasti nontonnya, pasti memotorannya. Ya, Bu, anaknya jadi nggak enak. Jadi biasakan. Makanya Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kenapa saya bicara poin ini? Karena anak-anak kita dibentuk oleh omongan kita. Hati-hati, anak itu dibentuk oleh omongan. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Matematika nilainya sabaraha bage? 5. Mama baheula 3. Tapi mama belajar. Alhamdulillah jadi 7. Kamu 5, kamu bisa 10. Sok belajar. Anak mama mah pinter, belajar. Kamu bisa hebat. Enak nggak? Omongan kita itu membentuk dia jadi self confidence, dia jadi percaya diri. Matematika sabaraha nilainya? 5. Bodoh jika bapak kamu. Beda orang Pangalengan. Di istri di Pangalengan jadi bodoh. Kata bapak kamu tadi Pangalengan tak bodoh. Apa kata anaknya? Yes, bapak orang ge bodoh. Jadi ternyata di dalam surat An-Nisa ayat 4 itu tegas, wal yaqulu qaulan sadida. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, kalau kita ingin punya anak yang berakhlak, jangan lupa lisan kita kudu bagus. Karena lisan itu karena lisan itu bisa membentuk karakter.
Makanya Nabi menghubungkan lisan itu dengan iman pada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul, bicara yang baik atau lebih baik dia. Nah, jadi ibu bapak yang Allah muliakan, anak-anakku tercinta, jadi hidup kita ini tujuannya apa? Yang kita cari apa? Bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Dah gitu. Terus untuk supaya bahagia dunia akhirat, apa yang harus kita benahi? Gusti tadi dijelas, Robana la tuji kulubana hate. Asal tadi itu Gusti jelas. Jiganya kurang minum deh, sok minum. Kan tadi sudah dijelas supaya kita selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, hati kita lempeng. Maka doa berikutnya Robana la tuzi. Nah gitu. Nah, mun hati orang lempeng, bahagia dunia akhirat dan selamat, insya Allah kita dapatkan. Terus kita kudu yakin bahwa hidup ini penuh amanah, dan amanah yang terberat dalam hidup mah keturunan, yaitu anak. Kenapa? Dia ngalir terus sampai akhir hayat, ngalir nepi ka urang dikuburkeun tetap ngalir. Nah, supaya anak-anak kita soleh, maka sadari bahwa mereka itu dibentuk dengan omongan-omongan kita. Jaga lisan, jaga omongan, supaya anak-anak kita seperti yang kita katakan. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih, dia belajar menemukan cinta. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Berarti mari kita kuatkan antara para orang tua, guru, anak-anakku tercinta, masyarakat, untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh. Sebab itulah yang akan menjadi abadi saat kita berpulang. Dan Bapak Ibu, yang terakhir, kita semua ketika meninggal tidak bawa apa-apa kecuali yang kita kerjakan sekarang. Kendaraan yang mengantar kita cuma keranda, baju cuma kain kafan, parfum cuma kamper. Saya tahu ibu-ibu bajunya banyak banget. Nepi ka baju bapak kita terusir dari lemari ibu. Tahu saya. Sok di lemari na aya gitu baju bapak, teu aya. Baju bapak mah aya di lemari si ade, si teteh, pokoknya keluar ya film. Ibu, mama. Kan gitu. Ya kan? Sampai eta kerudung laci teh geus metek nepi ka gitu si laci teh geus nganga gitu kan gitu. Da ari maot mah kain kafan. Lahan yang luas, maot mah 2 kali hiji atuh. Mobil ngan ukur keranda, parfum ngan ukur kamper. Terus naon anu bakal nemenin kita? Amal soleh ayeuna dan anak-anak yang soleh. Makanya untuk anak-anakku tercinta, jadilah kalian anak-anak soleh, karena kalian akan menjadi harta dan investasi paling berharga bagi orang tua. Kalau anak-anakku sekalian menjadi orang yang berakhlak, syukur-syukur kalian berilmu dan memberikan manfaat. Sementara bagi kita-kita, bagaimana kita berjuang untuk selalu berdoa, dan salah satu doa kita adalah omongan yang bagus, memberi contoh yang bagus, dan semoga itu semua menjadi jariah untuk kita semua. Udah sejam, mama cekap karunya can pada sarapan. Hah? Teu karaos? Abdi mah karaos cece. Teu karaos. Tadi jam 8 kurang 10, ayeuna terus jam 8 kurang 10 saja. Itu mah kalau ngajar di kampus mah udah 1 SKS lebih teh. Da kuduna mah 1 SKS 45 menit. Iya mah saja. Itu saja ibu bapak ya. Alhamdulillah Allah menolong kita. Itu panas, itu hujan ya. Sok ieu mun panas, ada moal nyaman kieu. Mun hujan moal nyaman. Ku Allah teh diturunkan hujan tadi, set supaya henteu ngebul. Ente nyaman, saking nyamannya aya di tengah nu kieu. Begitu saya bilang, itu saja ibu-ibu, set. Terus dia, misa kedap ceramah.
karaos nya teu karaos ente ketang nu dieu mah ngarang alhamdulillah semuanya semangat. Ibu bapak itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun Mama I dan seluruh jajaran yang ada di sekolah, guru-guru ya. Semoga kita semua oleh Allah diberi kesehatan, diberi umur yang berkah, harta yang berkah, keluarga yang soleh dan anak cucu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.